Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Malik Priandri dengan NIM 252024. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Islam Syekh M. Jamil Jamek, Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya memenuhi tugas UTS ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan melalui video ini, yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel, dan yang kedua yaitu penjelasan perangkat lunak pada jaringan nirkabel, dan yang ketiga konsep umum dari WPAN, dan yang keempat yaitu konsep umum dari WLAN, dan yang terakhir membahas keamanan dari WLAN. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa teman-teman simak video berikut ini. Baik, pada penjelasan pertama yaitu kita akan membahas konsep umum dari jaringan nirkabel, dimana tentu kita harus tahu dulu apa pengertian dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan semua perangkat-perangkat seperti ponsel, laptop, tablet, dan komputer yang terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, sebagai gantinya, jaringan ini menggunakan sebuah gelombang radio inframerah atau gelombang mikro untuk mengirimkan sebuah data. Nah, dengan jaringan kabel ini, kita tentunya bisa mengakses sebuah internet atau bertukar data antar perangkat dengan jarak tertentu. Nah, jadi dengan jaringan kabel ini, kita bisa berkomunikasi atau bertukar data pada jarak yang bisa kita bilang jarak jauh. Nah, tentunya ini tanpa perlu terhubung oleh kabel fisik. Contohnya adalah koneksi WiFi di rumah teman-teman atau jaringan seluler seperti 4G yang digunakan pada smartphone. Nah, selanjutnya itu mengapa kita penting belajar, mengapa jaringan kabel ini penting. Dimana tentunya jaringan nirkabel ini penting karena satu alasan, dimana dengan jaringan nirkabel ini kita dapat memudahkan kita dan fleksibilitasnya. Bayangkan jika teman-teman sekalian menggunakan internet, tentu kita harus mencocokkan kabel ke perangkat tertentu. Nah, tentunya hal ini akan menyulitkan, apalagi jika kita ingin berpindah tempat. Nah, dengan jaringan kabel ini, teman-teman bisa mengakses internet dari mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal. Nah, di sini maksudnya teman-teman bisa melakukan atau berkomunikasi pada teman-teman berada tentunya dalam pada jangkauan sinyal. Nah, yang keduanya itu tidak perlu menggunakan kabel, karena dengan jaringan kabel ini akan memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi lebih lanjut. Nah, yang ketiga, perangkat bisa lebih mudah dipindahkan atau digunakan. Tentunya dengan jaringan kabel ini, teman-teman tidak perlu melakukan atau berfokus pada titik di mana saja atau titik pada kabel jaringan tersebut. Nah, tentunya pada jaringan nirkabel ini proses instalasinya dan perawatan menjadi lebih mudah dan hemat biaya. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan nirkabel. Tentunya jenis-jenis jaringan nirkabel ini terdapat beberapa. Yang pertama ada WiFi, dimana wireless fidelity. Maksudnya WiFi ini adalah teknologi jaringan nirkabel yang umum digunakan.
terutama pada rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum lainnya, di mana Wi-Fi ini menggunakan sebuah gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke router yang kemudian terhubung ke internet. Nah, contoh yang kedua yaitu Bluetooth. Tentunya teman-teman tidak asing mendengar kata-kata dari Bluetooth, di mana Bluetooth ini tentunya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek, seperti menghubungkan headset ke ponsel, kemudian mentransfer file antar ponsel, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu jaringan seluler, di mana jaringan seluler ini ada 2G, 3G, dan 4G. Dan yang terakhir 5G, di mana 5G ini akan dilanjutkan pada teknologi masa depan berikutnya. Nah, di mana jaringan seluler ini tentunya digunakan oleh ponsel untuk mengakses internet dan melakukan sebuah panggilan, di mana jaringan seluler ini memungkinkan kita tetap terhubung ke internet meskipun sedang berpergian. Nah, selanjutnya yaitu infrared, di mana infrared ini tentunya digunakan pada perangkat seperti remote TV, di mana ini merupakan teknologi yang membutuhkan perangkat yang saling berhadapan langsung. Nah, yang kelima yaitu NFC atau Near Field Communication. Maksudnya di sini adalah NFC memungkinkan sebuah komunikasi antara dua perangkat dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya itu ketika teman-teman melakukan pembayaran digital dengan kartu atau ponsel teman-teman. Nah, selanjutnya itu masuk pada komponen utama jaringan nirkabel. Tentunya ada access point, kemudian perangkat klien, dan router serta modem. Nah, tentunya yang terakhir cara kerja jaringan nirkabel, di mana cara kerja jaringan nirkabel ini adalah cara mentransmisikan data melalui udara menggunakan gelombang radio. Tentunya yang pertama, cara sederhananya itu teman-teman bisa melakukan perangkat klien, contohnya laptop, di mana mengirimkan permintaan koneksi ke access point. Kemudian access point, di mana access point ini menerima permintaan dan mengizinkan perangkat terhubung. Nah, saat pengguna mengakses internet, data dikirim dari perangkat ke access point. Nah, selanjutnya access point tersebut meneruskan data ke router atau modem melalui ke internet. Nah, yang terakhir itu data yang dari internet dikirim kembali melalui proses yang sama secara berbalik, di mana pada proses ini berlangsung sangat cepat dan terus-menerus saat kita menggunakan internet. Nah, adapun keuntungan dari jaringan nirkabel ini, yang pertama itu tentunya fleksibel, bisa digunakan di berbagai tempat selama masih dalam jangkauan. Dan yang kedua, portable. Maksudnya portable di sini adalah perangkat tidak terikat pada kabel, sehingga bisa berpindah dengan mudah dan kapan saja kita mau mengaksesnya. Dan ketiga itu tentunya mudah dipasang, mana tidak perlu menarik kabel antar perangkat. Dan yang terakhir, hemat biaya. Tentunya tidak perlu lagi banyak kabel atau melakukan instalasi jaringan fisik yang rumit. Nah, dibalik kelebihan dari jaringan nirkabel, adapun kekurangan dari jaringan nirkabel tersebut. Tentunya yang pertama itu sinyal bisa lemah, di mana jarak jauh dari access point atau gangguan dari tembok yang bisa membuat sinyal tersebut lemah. Dan yang kedua tentunya pada keamanan. Keamanan lebih rentan terhadap penyadapan jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, selanjutnya itu gangguan sinyal, di mana bisa terganggunya oleh perangkat lain seperti microwave atau TV atau ponsel dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu tentunya pada kecepatan yang lebih rendah. Maksudnya di sini itu kecepatan dalam mentransfer data bisa lebih lambat dibandingkan jaringan kabel, terutama jika banyak penggunanya. Nah, itulah penyampaian pada konsep umum jaringan nirkabel. Nah,
Selanjutnya lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang konsep umum tentang penjelasan perangkat lunak pada jaringan nirkabel. Nah, adapun beberapa komponen utama dari perangkat keras jaringan nirkabel, di mana yang pertama yaitu access point atau dikenal sebagai AP. Tentunya access point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pemancar sinyal Wi-Fi, di mana tentunya access point ini menghubungkan perangkat nirkabel seperti HP dan laptop ke jaringan kabel. Tentunya biasanya ke router atau ke switch, sehingga perangkat bisa mengakses internet atau data dari jaringan lokal. Nah, contohnya yaitu jika teman-teman menggunakan Wi-Fi di rumah atau teman-teman berada di kafe, maka perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi tersebut adalah access point. Nah, tentunya adapun fungsi utama dari access point ini yaitu dapat menyediakan titik akses untuk perangkat wireless. Dan kedua itu mengatur lalu lintas data antar perangkat. Dan yang ketiga itu bisa menangani puluhan hingga ratusan sinyal sekaligus, tergantung kualitas dari access point tersebut. Nah, selanjutnya yaitu router atau wireless router, di mana router nirkabel ini adalah sebuah perangkat yang menghubungkan fungsi router dan access point dalam satu alat, di mana router ini berfungsi untuk mengatur jalannya data dari jaringan lokal ke internet. Dan fungsi yang kedua yaitu dapat memberikan alamat IP ke setiap perangkat yang terhubung, di mana pada jaringan router ini atau router nirkabel tentunya memungkinkan kita terhubung ke internet secara nirkabel tanpa perangkat tambahan. Nah, yang ketiga yaitu wireless network interface card, di mana perangkat ini dikenal juga sebagai kartu jaringan nirkabel, yang mana berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan nirkabel, di mana contohnya pada laptop dan smartphone biasanya sudah tertanam di dalam perangkat. Kemudian untuk PC atau laptop, teman-teman bisa menggunakan WNIC eksternal yang dicolokkan ke port USB atau slot PCI. Nah, contoh dari wireless network interface card ini yaitu USB Wi-Fi adapter, di mana contoh dari WNIC eksternal. Nah, yang keempat yaitu wireless antena, di mana antena nirkabel tentunya berfungsi untuk memperkuat sinyal yang dikirim dan diterima oleh perangkat. Contohnya pada access point dan router, di mana antena ini penting untuk memperluas jangkauan Wi-Fi. Di mana adapun dua jenis antena, yang pertama yaitu omnidirectional, di mana memancarkan sinyal ke segala arah, kemudian directional, memancarkan sinyal ke arah tertentu, sehingga jangkauannya bisa lebih jauh tapi bisa fokus. Nah, yang kelima yaitu adanya repeater atau Wi-Fi extender, di mana repeater ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi, di mana repeater ini menangkap sinyal Wi-Fi dari router, lalu memancarkannya kembali sehingga bisa menjangkau area yang lebih luas. Kegunaan dari repeater ini adalah untuk mengatasi area atau kantor yang tidak terjangkau sinyal Wi-Fi atau bisa dikenal dengan dead zone. Nah, kegunaan dari repeater ini adalah yang kedua, menjaga stabilitas koneksi di ruangan yang jauh dari router. Nah, selanjutnya yaitu modem nirkabel. Tentunya modem nirkabel ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet dari penyedia layanan ISP. Pada modem ini biasanya sudah menyatu dengan router dalam bentuk modem router Wi-Fi. Tentunya fungsi dari modem nirkabel ini adalah mengubah sinyal dari ISP, contohnya
seperti fiber optik, kabel, atau sinyal seluler menjadi data yang bisa digunakan oleh perangkat. Nah, contohnya pada modem WiFi yang menggunakan kartu SIM untuk menyediakan internet wireless. Nah, yang ketujuh yaitu di mana bridge G nirkabel. Tentunya wireless bridge G ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan kabel atau LAN melalui koneksi nirkabel. Biasanya digunakan di gedung atau area yang berbeda, sulit dijangkau dengan kabel. Nah, kegunaan dari bridge G wireless ini atau nirkabel di mana menghubungkan dua bangunan dengan jaringan tanpa menarik kabel panjangnya. Nah, yang kedua itu mentransmisikan data jarak jauh dengan antena direksional, di mana ini sering digunakan di sekolah atau perusahaan dan tempat-tempat luas. Nah, selanjutnya itu adanya controller atau wireless LAN controller atau dikenal sebagai WLC. Nah, adapun fungsi dari controller atau wireless LAN controller atau dikenal sebagai WLC, yang pertama yaitu mengelola dan mengkonfigurasikan semua akses point dari satu tempat. Nah, yang kedua itu memastikan keamanan, efisiensi, dan kestabilan jaringan WiFi besar. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu konsep umum dari WPAN. Nah, di mana WPAN ini dikenal sebagai Wireless Personal Area Network, di mana jaringan area pribadi kita yang biasa kita gunakan, di mana WPAN ini adalah jenis komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jarak dekat tanpa menggunakan kabel. Nah, dengan tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan perangkat-perangkat pribadi teman-teman seperti smartphone, laptop, tablet, kemudian mouse, keyboard, dan lain-lainnya dalam satu sama lain dan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, biasanya WPAN ini mencakup jarak yang sangat pendek, umumnya kurang dari 10 meter. Nah, tentunya dari jaringan WPAN ini hanya bisa diakses dengan area yang sangat pendek saja. Contohnya pada kamar teman-teman, di sana hanya bisa digunakan dan bisa kita pakai untuk menjalankan sebuah aplikasi lainnya. Tentunya, nah pada WPAN ini biasanya melakukan jaringan ideal yang digunakan di rumah maupun di kantor kecil pada saat berpergian. Nah, adapun contoh dari penggunaan WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya WPAN ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, walau mungkin kita tidak menyadarinya. Dimana saat contohnya itu ketika teman-teman menghubungkan handphone Bluetooth ke smartphone. Nah, yang kedua itu mengirimkan file dari satu HP ke HP lain lewat Bluetooth. Nah, yang ketiga itu menggunakan keyboard atau mouse pada kabel dengan laptop. Nah, yang keempat ketika mencetak sebuah dokumen dari laptop ke printer menggunakan koneksi wireless. Nah, yang kelima itu teman-teman menghubungkan smartwatch ke smartphone teman-teman. Nah, selanjutnya itu adapun teknologi yang digunakan dalam WPAN atau Wireless Personal Area Network ini, yang pertama yaitu pada Bluetooth. Tentunya Bluetooth adalah teknologi WPAN yang paling populer, di mana Bluetooth ini hanya bisa mengirimkan dari jarak yang sangat pendek, di mana Bluetooth ini memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk melakukan komunikasi secara nirkabel dalam jarak pendek. Nah, biasanya Bluetooth ini digunakan untuk menghubungkan headset ke HP, kemudian transfer file antar perangkat. Nah, selanjutnya menyambungkan ke keyboard atau mouse ke komputer. Nah, dan terakhir yaitu mengontrol smart home device. Nah, adapun kelebihan dari Bluetooth ini, di mana mudah digunakan, kemudian hemat energi, banyak perangkat yang mendukungnya.
Kemudian adapun kekurangan dari Bluetooth ini, dimana ketika teman-teman ingin mengirimkan data itu tidak bisa, karena pada jangkauan Bluetooth ini hanya jangkauan yang pendek, sedangkan teman-teman yang mengirimkan data tersebut berada di jangkauan yang sangat jauh, tentu tidak bisa mengirimkan data melalui Bluetooth. Kemudian pada Bluetooth ini kecepatannya dalam mentransfer itu terbatas. Nah, selanjutnya itu masuk pada infrared atau IR, dimana infrared ini adalah teknologi weapon yang lebih tua. Tentunya dulu teman-teman sering gunakannya pada remote TV. Nah, sekarang teman-teman jika ingin menonton TV bisa melalui video YouTube dan video lainnya di HP teman-teman. Nah, infrared ini adalah untuk transfer data antar ponsel lama, dimana selanjutnya itu kelebihan dari infrared tentunya mudah dan murah untuk kita buat. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari infrared tersebut, tentunya harus ada garis pandang langsung antar perangkat. Kemudian pada infrared ini kecepatannya lebih lambat. Kemudian kekurangan infrared selanjutnya adalah sudah jarang digunakan di perangkat modem. Nah, selanjutnya itu Zigbee, dimana Zigbee ini adalah sebuah teknologi weapon yang sudah dirancang khusus untuk perangkat Internet of Things atau dikenal sebagai IoT. Contohnya itu seperti mesin cuci pintar, lampu pintar, termostat, dan alat-alat rumah pintar lainnya. Tentunya adapun kelebihan dari Zigbee ini adalah yang pertama itu hemat energi, kemudian cocok untuk perangkat yang selalu aktif dalam waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya itu mampu menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan mesh. Adapun kekurangan dari Zigbee ini, yang pertama adalah kecepatannya rendah, dimana Zigbee ini memiliki kecepatan yang sangat rendah untuk melakukan sebuah akses lainnya. Kemudian tidak umum digunakan pada perangkat konsumen biasa. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ultra wideband, dikenal sebagai UWB, dimana UWB ini adalah teknologi weapon yang lebih baru dan sangat cepat. Tentunya ini digunakan untuk komunikasi data yang berkecepatan tinggi dalam jarak pendek, serta pelacakan lokasi yang sangat akurat. Nah, contoh penggunaan pelacakan benda dalam ruangan. Ketika teman-teman melakukan sebuah pelacakan benda pada ruangan, kemudian antara komunikasi antar perangkat modem seperti iPhone, kemudian adanya dan AirTag. Tentunya adapun kelebihan dari UWB ini, dimana kelebihannya itu memiliki kecepatan yang tinggi dibanding dengan Zigbee tadi. Nah, selanjutnya akurasinya tinggi dalam pelacakan lokasi. Nah, dibalik kelebihan tentunya ada kekurangan dari UWB ini, dimana masih baru dan belum banyak digunakan secara luas. Tentunya UWB ini masih perdana dikeluarkan dan belum bisa diberikan kepada orang-orang yang akan menggunakannya. Kemudian adapun karakteristik dari weapon atau wireless personal area network ini, tentunya yang pertama itu jaraknya pendek. Biasanya weapon ini memiliki jarak 1-10 meter saja, dimana cukuplah untuk teman-teman berkomunikasi antar perangkat pribadi. Nah, selanjutnya karakteristik dari weapon ini adalah hemat energi, tentunya dimana digunakan oleh perangkat kecil seperti handphone atau smartwatch, yang mana weapon ini dirancang agar tidak menguras baterai teman-teman. Nah, selanjutnya itu weapon ini tentunya mudah digunakan, dimana kebanyakan teknologi weapon
seperti Bluetooth dirancang agar pengguna tidak perlu mengatur banyak hal. Nah, tentunya pada weapon ini dari segi biaya itu cukup rendah, di mana tidak memerlukan infrastruktur mahal seperti kabel atau router yang besar. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir tentunya privat dan aman, karena jangkauan pendek rentan mendapatkan risiko atau penyadapan lebih rendah, dimana tentunya meski perlu pengamanan seperti enkripsi. Nah, kemudian adapun manfaat dari weapon ini yang dimana yaitu tentunya weapon ini lebih fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah weapon ini tanpa kabel. Tentunya perangkat bisa digunakan dengan lebih bebas. Contohnya ketika teman-teman mendengarkan musik dari HP yang ada di tas tanpa harus menyambungkannya ke kabel ke handphone teman-teman. Nah, selanjutnya pada weapon ini dia portabilitas, dimana perangkat yang bisa dibawa kemana-mana dan tetap terhubung. Contohnya pada smartwatch tetap bisa mengirim notifikasi meski HP ada di kantong. Nah, selanjutnya itu weapon ini manfaatnya hemat biaya karena tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti kabel atau router yang mahal. Weapon ini lebih ekonomis lah, contohnya untuk penggunaan pribadi atau skala kecil. Nah, selanjutnya pada weapon ini efisiensi. Maksudnya efisiensi di sini transfer data cepat dan komunikasi antar perangkat lebih otomatis. Nah, contohnya ketika mouse Bluetooth langsung terhubung ke laptop tanpa perlu colokan USB. Namun adapun kekurangan dari weapon ini dimana dari jangkauan pendek itu sudah bisa kita tentukan bahwasanya jangkauannya terbatas, dimana tentunya teman-teman tidak bisa menggunakan pada area luas seperti gedung atau rumah besar lainnya. Kemudian pada kecepatan pun terbatas, tidak secepat WiFi, terutama ketika teman-teman mentransfer file yang sangat besar atau cukup besar lah. Nah, yang ketiga, gangguan sinyal. Tentunya pada perangkat weapon ini memiliki jaringan yang cukup tidak kuat karena frekuensi perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama. Dimana maksudnya di sini jika jaringannya pendek, maka yang menggunakan jaringan weapon ini maka akan memperlambat dalam gangguan sinyalnya. Contohnya seperti microwave atau wifi. Nah, selanjutnya itu pada masalah keamanan. Tentunya weapon ini jika tidak dilindungi, maka sinyal weapon ini bisa disadap atau diakses oleh orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, perlunya enkripsi dan autentikasi penting. Nah, mungkin kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu konsep umum dari WLAN. Nah, di mana WLAN dikenal sebagai Wireless Local Area Network. Nah, pada WLAN ini tentunya WLAN ini melakukan jaringan pada lokal saja. Nah, WLAN ini digunakan untuk jaringan komputer lokal yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya tanpa menggunakan kabel, di mana melainkan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Nah, WLAN ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet pintar, dan komputer desktop untuk terhubung ke jaringan dan berkomunikasi antara satu sama lainnya secara nikabel atau tanpa nikabel dalam area tertentu seperti rumah, sekolah, kantor, atau kafe. Selanjutnya itu mengapa WLAN itu penting. Nah, di sini sebelum itu WLAN merupakan koneksi jaringan yang menggunakan LAN kabel, dimana maksudnya di sini setiap perangkat harus terhubung menggunakan kabel fisik seperti biasanya kabel Ethernet. Nah,
Ini membatasi mobilitas dari fleksibilitas pengguna dengan WLAN yang biasa kita pakai. Dimana contohnya WLAN itu mengakses internet di mana saja selama dalam jangkauan sinyal. Nah, kemudian menghubungkan banyak perangkat tanpa harus menarik kabel. Kemudian lebih mudah memasang dan memperluas jaringan. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada komponen-komponen yang ada pada WLAN. Tentunya yang pertama adanya access point. Tentunya access point ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal WiFi dan menjadi penghubung antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Pada access point ini bisa berdiri sendiri atau sudah terintegrasi dalam router WiFi. Nah, selanjutnya ada router, di mana router ini adalah bertugas untuk mengatur alur atau lalu lintas dari data dan biasanya menghubungkan jaringan lokal ke internet. Banyak router saat ini sudah memiliki fungsi access point di dalamnya. Nah, selanjutnya itu perangkat klien, di mana adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna seperti laptop, smartphone, tablet, smart TV, dan lain-lainnya. Tentunya perangkat itu harus memiliki WiFi adapter agar bisa terhubung ke WLAN. Nah, yang terakhir adalah modem, di mana modem ini bisa dipakai, bisa tidak. Tentunya opsional. Jika ingin terhubung ke internet, router atau access point perlu dihubungkannya ke modem, di mana yang menerima sinyal internet dari penyedia layanan ISP. Nah, adapun cara kerja dari WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana itu yang pertama, access point memancarkan sinyal radio dalam frekuensi tertentu. Biasanya sampai pada 2,4 GHz atau dengan 5 GHz. Nah, selanjutnya perangkat klien seperti laptop atau HP teman-teman menangkap sinyal dan mencoba terhubung ke jaringan. Nah, selanjutnya setelah terhubung, perangkat tersebut dapat bertukar data dengan perangkat lain atau mengakses internet. Nah, yang keempat, jika jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network ini terhubung ke internet melalui modem dan router, dari data perangkat akan diteruskan melalui access point ke router dan kemudian kembali ke internet. Nah, biasanya teknologi yang digunakan pada WLAN ini yang pertama yaitu contohnya pada 802.11b, di mana keterangannya itu lambat dan sudah jarang digunakan. Kemudian adanya 802.11g lebih cepat dari B, masih digunakan di perangkat yang lama. Nah, selanjutnya pada 802.11.in, di mana sudah dikenal sebagai Wi-Fi 4, kecepatannya dan jangkauannya lebih baik. Nah, selanjutnya adanya 802.11ac, di mana dikenal sebagai Wi-Fi 5, lebih cepat lagi dari Wi-Fi 4, di mana dia sudah menggunakan frekuensi 5 GHz. Nah, yang terakhir adalah 802.11ax. Tentunya ini sudah masuk pada Wi-Fi 6 dan standar terbaru dengan performa yang lebih tinggi serta lebih efisien untuk banyak perangkat. Adapun keunggulan dari WLAN tersebut, yang pertama, mobilitasnya tinggi, di mana pengguna bisa berpindah-pindah ruangan sambil tetap terhubung ke jaringan. Nah, yang kedua, mudah dipasang, tidak perlu menarik kabel yang rumit. Nah, selanjutnya skalabilitas. Maksudnya skalabilitas adalah mudah menambah perangkat baru ke jaringan. Nah, jadi pada WLAN ini teman-teman jika ingin menambah sebuah perangkat ke jaringan itu akan lebih mudah menambahkannya. Nah, yang keempat, biaya instalasi rendah. Maksudnya di sini mengurangi biaya kabel dan tenaga kerja dalam pemasangan. Di balik kelebihan tentu ada kekurangan dari WLAN, di mana WLAN ini rentan terhadap gangguan. Nah, maksudnya di sini yaitu sinyal bisa terganggu oleh tembok atau perangkat elektronik lain atau jaringan tetangga. Nah, selanjutnya itu keamanan lebih rentan. Maksudnya keamanan lebih rentan ini karena sinyalnya menyebar di udara, tentunya WLAN lebih mudah disadap dan dibanding dengan jaringan kabel. Jika tidak diamankan lebih baik.
Nah, selanjutnya kekurangan WLAN yang ketiga yaitu kecepatan lebih rendah dari LAN kabel. Maksudnya di sini meski sudah cepat, akan tetapi kecepatan WiFi biasanya di bawah jaringan kabel. Nah, selanjutnya itu keamanan dari WLAN. Keamanan dari WLAN ini dimana pertama adalah sudah menggunakan enkripsi WAP atau WPA3, dimana ini adalah metode enkripsi data agar tidak mudah disadap, dimana menghindarkan pengguna enkripsi lama seperti WEP. Nah, selanjutnya keamanan dari WLAN yang kedua adalah mengganti nama jaringan SSD dan password default, dimana SSD adalah nama jaringan WiFi teman-teman. Contohnya nama jaringan yaitu hotspot dan passwordnya 12345, dimana teman-teman jangan membiarkan menggunakan nama kata sandi bawaan dari publik. Tentu teman-teman harus membuat nama jaringan teman-teman yang berbeda. Nah, selanjutnya itu menonaktifkan WPS, dimana fitur ini bisa memudahkan pengguna terhubung, tetapi jika bisa itu akan menjadi celah dari keamanan. Nah, selanjutnya itu menyembunyikan SSD, dimana tidak menyiarkan nama jaringan secara publik, bisa menambah lapisan keamanan meski tidak 100% efektif. Nah, teman-teman bisa menyembunyikan nama jaringan teman-teman agar tidak terlihat oleh pengguna lainnya. Nah, selanjutnya itu pengaturan MAC filtering, dimana membatasi perangkat yang bisa terhubung berdasarkan alamat fisiknya atau alamat fisik dari perangkat. Nah, adapun contoh topologi dari jenis-jenis WLAN, dimana yang pertama infrastruktur mode, dimana tentunya mode paling umum, perangkat terhubung melalui access point untuk rumah dan kantor. Kemudian adanya ad hoc mode, dan terakhir ada mesh network, dimana mesh network ini adalah beberapa access point saling terhubung dan membentuk jaringan yang menyebar. Jika satu titik mati, sinyal bisa lewat ke titik lain, cocok untuk rumah besar atau bangunan bertingkat. Nah, adapun contoh dari penggunaan WLAN dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada rumah, dimana teman-teman untuk menghubungkan HP, laptop, smartphone TV, kamera pengawas, dan printer ke internet. Nah, yang kedua itu pada sekolah atau kampus, tentunya untuk akses belajar daring atau online, dimana mengunduh materi, kemudian komunikasi antara siswa dan guru. Nah, contoh penggunaan WLAN pada kantor, dimana mendukung sistem kerja modern, komunikasi cepat, dan perangkat kolaborasi. Kemudian pada tempat umum atau wifi publik, tentunya seperti kafe, bandara, dan perpustakaan. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari konsep umum dari WLAN. Selanjutnya itu kita masuk pada materi terakhir, yaitu keamanan dari WLAN. Nah, dimana keamanan WLAN itu penting karena WLAN menggunakan sinyal tanpa kabel. Tentunya sinyal yang menyebar bisa kemana-mana, bahkan keluar dari rumah ataupun kantor. Artinya siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal WiFi, kita bisa mencoba masuk ke jaringan tersebut. Nah, tanpa penganan yang baik, orang lain tentu bisa menggunakan internet kita secara gratis dengan mencuri bandwidth-nya. Nah, yang kedua, mengakses file pribadi di komputer kita. Nah, selanjutnya dapat mencuri data seperti password atau informasi keuangan kita. Nah, yang selanjutnya itu menyebarkan virus atau malware di jaringan kita, kemudian menyadap aktivitas online yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, keamanan WLAN itu sangatlah penting agar jaringan kita tetap aman dan data terlindungi oleh penggunaan yang tidak disalahgunakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada ancaman umum pada WLAN. Tentunya yang pertama itu penggunaan WiFi oleh orang yang tak dikenal, di mana orang yang tidak dikenal
tidak berhak menggunakan wifi kita untuk mengunduh file ilegal seperti menonton video atau bahkan melakukan aktivitas berbahaya. Ini bisa memperlambat jaringan teman-teman dan membuat kita bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya adapun ancaman yang kedua pada WLAN di sini adalah pencurian data, di mana data teman-teman bisa diretas jika masuk ke jaringan wifi. Tentunya mencuri data seperti email, dokumen, dan bahkan informasi teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya itu serangan man in the middle atau mid-M, di mana ini adalah jenis serangan di mana penyerang memotong komunikasi antara dua perangkat. Contohnya saat teman-teman mengakses website bank, kemudian data kita bisa dicegat dan dibaca oleh penyerang. Nah, selanjutnya itu penyebaran malware. Tentunya jika jaringan tidak aman, malware atau virus atau trojan atau ransomware lainnya bisa menyebar dari satu perangkat ke perangkat lain dengan mudah. Kemudian adanya titik akses yang palsu, di mana maksudnya sini penyerang membuat wifi palsu yang terlihat seperti jaringan asli kita. Akan tetapi saat perangkat kita terhubung, mereka bisa mengakses semua data yang kita kirimkan. Nah, tentunya dari ancaman tersebut kita perlu mengamankan WLAN. Contohnya yaitu kita harus mengubah nama jaringan SSD dan kemudian menyembunyikan, dimana ini akan menguntungkan bagi kita, dimana jaringan yang telah kita buat kita sembunyikan, maka orang tersebut tidak akan bisa connect kepada jaringan wifi kita. Nah, yang kedua itu gunakan enkripsi atau WPA atau WPA3. Tentunya dengan menggunakan enkripsi, data kita tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian gunakan password yang kuat. Tentunya kita harus membuat password yang sulit ditebak dan unik, dimana gunakan kombinasi huruf atau angka agar password tersebut tidak bisa orang lain memasukkannya. Kemudian kita lakukan matikan VPS-nya atau Wi-Fi Protection Setup, dimana ini memang memudahkan koneksi, tetapi juga bisa menjadi celah ancaman pada keamanan. Nah, selanjutnya itu perbarui firmware atau router, dimana firmware router ini adalah untuk perangkat lunak yang mengontrol router. Nah, selanjutnya kita bisa batasi perangkat, misalnya Wi-Fi hanya bisa digunakan cukup 2 perangkat. Kemudian kita gunakan firewall, mana kita mengaktifkan firewall bawaan di router untuk mencegah serangan dari luar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mematikan jaringan saat tidak digunakan. Ini merupakan langkah efektif yang dapat kita lakukan. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.